Ibu. Oh, kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar. Sami'na wa ata'na. Jadi tidak ada nanti sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk. Setuju? Alhamdulillah. Kita tidak lama-lama karena waktu terbatas. Sekarang sudah jam 10. 2 jam lagi Jumat. Pokoknya di Masudah beko selesai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu lambok mana tu? Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, tentunya dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita dimanapun kita tinggal, jauh dekat perjalanan kita tempuh, kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan aktivitas, kita tinggalkan pekerjaan, seluruh kegiatan kita telah kita tinggalkan, lalu kemudian kita hadir di tempat ini, kita datang ke tempat ini, kita berkumpul di dalam masjid kita ini dengan tujuan kita sama, harapan kita sama, keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan kita, seluruh aktivitas-aktivitas kita, apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita lakukan saat ini, insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak pakai mic bagaimana, Bu? Tidak usah pakai mic. Oleh karena itu, tujuan pengajian kita tidak lain adalah untuk pengisian rohaniah kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah ibu-ibu, kita tidak hanya sekedar mementingkan kebutuhan zahir,
Kita tidak hanya sekedar memperhatikan kebutuhan zahir. Kita tidak hanya sekedar memberikan bermacam keinginan-keinginan zahir dengan bermacam kebutuhannya, dengan bermacam bentuk makanannya, dengan bermacam bentuk permintaannya. Namun kemudian kadangkala kita lengah, kadangkala kita lalai dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau zahir kita saja yang sehat, kita berikan bermacam bentuk kemakanannya, bermacam bentuk vitaminnya, bermacam bentuk kebutuhannya. Lalu batin kita sia-siakan. Batin tidak kita perhatikan. Batin tidak kita rawat dengan baik. Tidak kita jaga dengan baik. Tidak kita berikan kemauan dan keinginan-keinginannya. Maka tidak mustahil kemudian zahir kita saja yang sehat, zahir kita saja yang kuat, zahir kita saja yang bagus, tapi batin kita bermasalah. Batin kita dalam UGD alias unit gawat darurat. Maka pada akhirnya apa yang terjadi? Di mana ketika zahir kita bawa kepada sesuatu hal, kita berhadapan dengan kemajuan, kita berhadapan dengan teknologi, kita berhadapan dengan kemajuan zaman, kita berhadapan dengan budaya, maka kita sering tidak bertahan. Kita mudah terpedaya, kita mudah terpesona, kita mudah terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Kita hidup di abad sekarang ini, di perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Maksiat merajalela, kemungkarat menjadi-jadi. Kalau diri kita tidak kita isi dengan agama, kita tidak punya filter yang baik, tidak punya prinsip yang kuat, maka hal itu akan ternodai diri dengan bermacam keadaan-keadaan yang pada akhirnya akan merugikan kita, tidak hanya untuk jangka pendek di dunia, tapi justru akan berhadapan untuk jangka panjang sampai akhirat kelak nanti. Maka dalam kegiatan kita pagi ini, dalam kegiatan kita hari ini, dalam keadaan kita saat ini, mari insya-Allah mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, yang merupakan pertemuan perdana antara saya dengan ibu-ibu dan antara ibu-ibu dengan saya, dan apa yang kita sampaikan mesti nanti insya-Allah kok malam bisa dipekalang, kok siang bisa dipetungke, kok hidup kemudian dalam beriman dan mati kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat sadonyo masuk sarugo. Amin. Amin. Lemo ibu-ibu masuk sarugo. Iyo bana. Pailah. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin wal hadirat, ibu-ibu seluruh yang berhadir, bapak-bapak kami batigo, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kita yang berhadir. Lewat ketua menghubungi Tuanku Daniel, yang kemudian boleh hubungi saya, yang memang kami tiap malam dur melakukan dakwah bersama, boleh sampaikan kepada saya apa bersedia pada hari ini kita hadir di tempat yang berbahagia ini. Saya sambut dengan luar biasa dan pun saya tidak menolak. Kenapa? Karena dakwah merupakan tanggung jawab kita. Dalam konteks itulah saya hadir pada hari ini. Saya datang ke tempat ini. Saya tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berdiri dan berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Setuju? Kita umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya. Kalau akidahnya kita sama, dia adalah dosana kita. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Berapa banyak kita punya masyarakat, berapa banyak kita punya saudara, berapa banyak kita punya tetangga. Kalau hanya pertemanan lantaran jabatan, lihat pada akhirnya ketika jabatan habis, maka pertemanan pun berhenti sampai di situ. Kalau kita berdosana karena harta, kemudian harta kita tidak ada, kita miskin, bangkrut dan melarat, maka dosana pun hanya berhenti sampai di situ. Kalau kita bersahabat karena mungkin wajah yang cantik,
kulit yang mulus kayak batang pisang bakubak, wajah mungkin kayak bidadari turun dari WC. Berteman lantaran kecantikan, pergeseran nilai terjadi. Hari bertukar minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berubah jadi tahun. Dulu mah mungkin kita cantik, kini mungkin alah peot-peot. Maka pada akhirnya pertemanan pun hanya berhenti sampai di situ. Tapi pertemanannya kita, persahabatannya kita, dosanaknya kita, saudaranya kita, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tapi lantaran akidah. Akidahlah yang membuat kita hadir, yang membuat kita bertemu, yang membuat kita bersubuk pada hari yang berbahagia ini. InsyaAllah seluruhnya mendapatkan reza dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kita cintai, nabi yang kita imani, yang merupakan nabi akhir zaman. Beliau sangat luar biasa. Beliau sangat mencintai umat. Walaupun itu Rasul tidak pernah datang ke kota Pariaman, tapi insyaAllah umat yang ada di Pariaman dijamin masuk Sarugo. Amin. Dijamin masuk Sarugo. Nanti kita bahas kenapa dijaminnya. Kemudian walaupun kita orang Pariaman, nggak pernah lihat Nabi, belum pernah jumpa dengan Nabi, belum pernah mendengar bagaimana Nabi baca Quran, belum pernah bersobok dengan Rasulullah, silakan. Tapi lantaran imannya kita kepadanya, meyakini Muhammad sebagai Rasul, yang kemudian kita cinta, mengiringi kecintaan lewat memperbanyak selawat kepada Nabi, dan insyaAllah sadonya mereka mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bayangin ibu-ibu sambil santai kita duduk sendiri di rumah. Nado laki nan kamang gaduh awak lay. Mungkin awak sedang merando tagang. Nado cucu yang kamu si awak lay. Mungkin cuculah pai sekolah. Nado le anak nan kale wa asuh lay. Karena memang awak lah patah bandah. Maka manfaatkan waktu untuk memperbanyak musyahadah, memperbanyak mujahadah, memperbanyak muraqabah, dengan tujuan Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah akan menjanjikan surganya kepada kita. Amin. Betul. Betul. Bayangin saya lihat-lihat ini ibu ujung ke ujung memang wajah-wajah calon masuk Sarugo sadonya. Kenapa? Ketika kita tidak lagi dihantui dengan waktu yang kita kejar, dengan pekerjaan yang begitu banyak, dengan urusan yang begitu sulit, kita masih banyak memanfaatkan hari-hari kita, waktu-waktu kita, detik-detik kita untuk bertakarub dengan Allah lewat bermacam bentuk ibadah.
Kita berzikir kepada Allah, 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 Allah. Atau berselawat kepada Nabi. Sambil duduk tadi kita baca selawat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kita berdoa kepada Allah. Tapi coba ketika kita tidak memanfaatkan waktu dengan sia-sia. Kadang-kadang selfie-selfie di pantai Gondoria. Dengan foto-foto yang begitu macam bentuknya. Yang tak memungkinkan lagi kalau tak awak kini ko. Kaba selfie-selfie awak di pantai Gondoria. Jangan orang ibilih maindah menceli awak. Betul? Betul. Maka kesempatanlah kita kini selfie di masjid kita ini, berselfie kita di surau kita ini, berselfie kita di tempat ini, selfie-nya dengan pengajian, selfie-nya dengan mujahadah, selfie-nya dengan muraqabah, selfie-nya dengan bermacam ubudiyah, agar kita menjadi hamba-hamba yang dijamin oleh Allah, la'allakum tattaqun, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Yang lewat haruan. Apa lagi yang awak inginkan? Oh, kok kepingin makan dendeng batoko, kok gigi lah nak baralai. Oh, kepingin awak makan bakso urat, bakso urek namanya jangan bakso urek dan segadang tinju yang nyenek saja 2 jam baru hancur di muncung. Begitu masuk cik, opor kiri, opor kanan, opor kiri, opor kanan, lah main bola pimpong barang tu di dalam. Ala licin seorang, meluncui masuk ke dalam seorang. Tiba di dalam diolah, tak hancur-hancur. Pagi tak sasak lapih ke bawah, kelpuk ke bawah. Lah mengajar lo ikan lauk. Kemudiannya makan. Kenapa? Awak hanya menikmati sementara, hanya menikmati sedikit, hanya menikmati hanya sengenek. Namun dengan sedikit itu, mari kita mampu merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penghormatan saya seluruh yang berhadir, para ibu-ibu ambo, para ama-ama ambo, para kakak-kakak ambo, mandi-mandi ambo, seluruhnya diridai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali sebahagian ada yang Allah kenal je Ustaz Maulana, mungkin ada lo sebahagian yang alun pernah nampak, betul? Alah ada yang pernah kenal, alah ada yang belum pernah bersobok nak. Maka pada hari ini atas izin Allah, Allah pertemuankan kita. Saya ketika berdiri di hadapan ibu-ibu, berbicara di tengah-tengah ibu-ibu, rasa-rasa seolah-olah saya sedang berbicara di tengah keluarga saya, di tengah ibu-ibu saya, di tengah family-family saya. Karena memang dakwah merupakan ajaran yang kemudian kalau kita aplikasikan dalam kehidupan menjadi warna, maka pada akhirnya hiduplah kita rukun, hiduplah kita damai, jauh dari pertikaian, jauh dari permusuhan, jauh dari penindasan, dan jauh dari hal-hal yang membuat kita terkotak-kotak. Tidak ada saling iri hati, nak do saling dengki, nak do saling ejek, nak do saling fitnah, nak do saling merendahkan. Karena di hadapan Allah kita sama. Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat bentukmu. Yang Allah lihat hatimu. Walaupun awak peot-peot, jalanlah teka-teka ku. Tapi hati kita elok, itu akan lebih elok yang orang yang kayak binatang film. Bintang film. Bintang film. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, kita manfaatkan dari sisa-sisa umur kita kini, Bu. Wa umrina qisum fi kulli yaumin wa zanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa awak makin lama makin bertambah. Kalau jatah hidup awak 80 tahun, kini alah 76 bulan barale mati. Barale
76 bulan berarti masih ada 90 tahun sampai bulan lagi. Maka dalam 9 tahun sampai bulan lagi kita manfaatkan kepada Allah. Bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki sifat, memperbaiki hati, memperbaiki jiwa. Kita hilangkan hal-hal yang tidak sesuai. Kok yang sianu membuat kita berdosa, hindarkan. Sianu kesinan awak membuat awak kotor hati, jan pergi ke situ. Kalau awak kesinan mungkin terperosok dalam maksiat, hindarkan. Maka dari sisa-sisa yang sedikit itu, insya Allah mampu membersihkan sekian lama persoalan yang telah terjadi. 90 jatah hidup. Kalau memang hidup kita barangkali Allah sampai detik-detik terakhir, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Mari kita perhatikan, mari kita renungi, mari kita introspeksi apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Tidak ada orang yang lama hidup di dunia aku. Kok ada orang hidup di atas 80 itu tidak bantu orang dia kadang. Kok ada lo hidup di atas 90 itu parah bantunya. Mungkin hidup sagan mati tidak muah. Jalanlah peyot-peyot. Mengecek mungkin tidak lurus. Matolah ampek. Tenagolah hilang. Selerolah patah. Maka sebelum itu terjadi, pergunakan 5 sebelum 5. Pertama, pergunakan waktu muda sebelum datang tua. Karena dia nampak hari ini, ketika kita masih punya tenaga kuat, ketika kita masih punya waktu banyak, ketika kita masih punya keadaan yang bisa untuk bermusyahadah dengan Allah, tapi kadangkala kita lengah, kadangkala kita lalai, kadangkala kita tak acuh. Sering terjadi hari ini, pengajian orang tak bara dicinta orang lain. Tak bara digemari orang lain. Tak bara disuka orang lain. Sehingga yang mendengar pengajian hanya mereka kaum-kaum lansia saja. Alias warga-warga mati pajak. Itu nan suka mendengar pengajian. Betul? Yang tak akan mungkin selfie le ke Gondoria nyopai mengaji. Yang tak akan mungkin le pai ke jam gadang paning beko mabuk pingsan nyopai mengaji. Tak akan mungkin le berjalan-jalan, tak akan mungkin le nyopai ke surau. Dulu ketika muda kemana? Ketika masih kuat kama. Lai satu mengaji sekali 2 kali. Paling talok duduk setengah jam. Lewat setengah jam sami'na wa maku-makuna. Aku dengar tapi sambil maku-aku. Maka pada hari ini ibu-ibu, saya bangga hadir di sini. Saya senang berbicara hari ini. Saya bahagia bertemu dengan kita saat ini. Kenapa? Kita manfaatkan hidup yang sementara. Kita manfaatkan hidup yang sementara. Umpama awak bersawah, biarlah sepetak cuma sepiring sawah. Ditanam padi boneh. Jauh dari pianggang, jauh dari penyakit, jauh dari hal-hal yang menggagalkan panen. Kenapa? Karena sawah yang sepetak kita karajojo elok, kita rawat dengan baik, kita semprot dengan bermacam minyak agar pianggang jauh sehingga panen berhasil. Betul? Buat sawah lawe, bibit dan banihnya sambo, pekerjaannya luar biasa, tapi sawahnya tidak tahu rui. Tanahnya merata, bibitnya indah ancak, pianggangnya sambuh. Maka yang terjadi hanya merugikan kita nan mempunyai. Hanya merugikan kita yang memiliki. Panek karajo, habis piti, hilang usaha, hasil ndak. Biarlah awak takah-takah kini bantu. Biarlah. Biar awak nak baca leh. Biarlah. Buya awaklah tua banyak. Biarlah. Buya awaklah keriput betul. Biarkan. Dengan waktu yang seperti inilah, keadaan seperti inilah, lebih banyak kita bermusyahadah dengan Allah. Karena kalau muda pengana muda lo. Sehingga pengana begitu hari Minggu ke jam gadang, jam ketek, jam menengah. Danau Wateh, danau bawah, danau Singkara, danau meninjau, Bukit Lampu Padang, Pantai Gondoria, Pantai Arta, Pantai Kata. Betul? Yang terjadi subuh
ketiduran, zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib kesibukan, isya keletihan. Bila oleh awak semayang, bila oleh awak bertakarub dengan Allah, bila oleh awak mendakikan diri ya Allah, awak tak tahu bila awak mati. Awak tak tahu cara awak mati. Awak tak tahu kapan awak mati. Tapi semua kita dipastikan sadoalahnya calon camat alias calon mati. Jadi tidak ada yang aneh ketika mati terjadi. Umpama karapa yang mumbang areh, yang kalapo areh, sadonyo bisa yang tua, bisa yang muda. Bisa saja ibu-ibu mati dahulu, bisa lo ambo kemudian, atau bisa lo ambo kemudian ibu-ibu dahulu. Betul lah. Jadi bahas mati jo ambo dulu. Sia yang ceramah lain. Kematian bisa terjadi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal lah tiba tak bisa le membanah. Betul? Siap tak siap, taluk tak taluk, sanggup tak sanggup, berangkit. Tak bisa kecil ke malaikat, membanah dari malaikat, udah ada lun pulang. Bisa tak? Tak. Berangkit. Tak ada aneh kematian. Jangan perlu dikecil aneh. Mati tu kadang-kadang aneh. Buya anak aku aneh. Apa tu tadi malam mota-ta, tahu-tahu pagi mati. Aneh tak? Iya tu. Tadi malam mota paginya. Tadi malamnya mota-ta, pagi mati. Betul tu. Yang aneh, tadi malamnya mati, paginya mota-ta. Itu aneh tu. Bu, Ibu, maka pada hari ini ambo ndak panjang-panjang mau ceramah dah. Ambo ambil saja ayat di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Maidah ayat 35. Apa kata Allah dalam Al-Maidah ayat 35? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Dan seterusnya. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wahai mereka orang-orang yang beriman. Beriman yang bagaimana? Beriman yang sabana yakin ya Allah. Lidahnya mengucapkan Allah Tuhannya, hatinya mentasdikkan sabana Tuhan itu Allah kita. Maka tubuhnya praktek yang diperintahkan oleh Allah. Kok haram kecil Allah, haram katanya. Halal kata Allah, halal katanya. Ke timur kata Allah, ke timur lo tujuannya. Indak menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Wala takunullah war rasul. Dia tidak mengkhianati Allah dan tidak mengkhianati Rasulullah. Iman yang bagaimana? Iman yang menjadi warna dalam kehidupan. Bukan iman lipstik. Bukan iman pemanis bibir. Akece orang Pariaman, not decoration only. Leto artinya tu. Ndak semua ambo ndak tentu dah. Bukan iman lipstik. Coba lihat lipstik kita pakai pada saat-saat tertentu. Tidak ada kita pakai 24 jam. Ke sawah pakai? Tidak. Ke WC pakai? Tidak. Ke masak pakai? Tidak. Tapi kita pakai. Ke pasar lipstik pakai. Ke undangan lipstik pakai. Kadang-kadang kapai beralik lipstik pakai. Sampai balik macam lipstik tagak di kacu. Bacubo sadu Allahnya. Dari mulai nan harga 2.500 poles tu. Tak ada terkata dah. Tidak sesuai yang 2.500. Nyu ambil kapeh, nyu lap, nyu buang, nyu pakai yang harga 5.000. Bacu bola. Bohojok lo bibi ke kacung. Indah jo pas. Nyu ambil pula yang harga 7.500. Nyu pilih lah. Keluar barang tu.
Sampai yang harga 250.000 demi untuk kita pakai agar manis dipandang mata, tapi kebutuhan hanya relatif. Yang kadang-kala demi lipstik minum saja kadang payah. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebab itulah itu hanya kebutuhan yang relatif, itu hanya kebutuhan yang sementara, itu hanya kebutuhan yang sebentar. Tapi di mana kemudian kita lengah, kemudian kita lupa, kemudian kita lalai dengan kebutuhan-kebutuhan kita akhirat. Di akhirat nak ada oleh yang menemani awak. Di akhirat nak ada oleh yang kamu menolong awak. Di akhirat nak ada oleh yang kamu membantu awak, bu, betul? Walaupun wak balaki kini di dunia, kata laki sayang bananya ke awak, berjanji awak jo laki setia seduk semati di bawah tonggak lampu. Yakin bu, percayalah, itu laki tidak akan bisa nolong kita, betul bu? Tidak bisa bantu awak, mati awak ndaknya solongannya pedia saja. Betul? Jangan kamu nolong awak, mungkin mangkui awak ke kuburan ndak satunya dah. Berapa banyak kadang-kala bininya mati, ndak satunya menggali kubur bininya. Ndak satunya barangkali memasukkan bininya ke dalam kubur. Ternyata yang mangkui awak orang lain, yang mengapan awak orang lain, yang menggali kubur orang lain. Lalu kama laki yang kapatang berjanji setia semati di bawah tonggak lampu. Ternyata bukan itu sahabat awak yang setia. Bukan laki sahabat awak yang setia. Bukan istri sahabat awak yang setia. Bukan anak sahabat awak yang setia. Tapi sahabat awak yang setia. Yang kata orang Pariaman, the best friend. Teman yang terbaik. Apa itu? Ibadah badaniyah salat, ibadah kalbiyah zikir, ibadah maliyah infak zakat dan sedekah. Tiga inilah sahabat kita, tiga inilah teman kita, tiga inilah keluarga kita. Nyolah yang tahu susah jo sanang, nyolah yang kami ngiri awak menjadi penerang di alam barzakh, menjadi jembatan di siratal mustaqim, menjadi peneduh di padang mahsyar, menjadi penyelamat di mizan Allah, menjadi pertemuan berhadapan dengan Allah. Itulah yang kata Allah dalam Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan." Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Ibadah badaniyah salat, ibadah qalbiyah zikir, ibadah maliyah infak zakat dan sedekah. Alhamdulillah. Beruntung pada ibu-ibu yang Allah hobi hal itu. Bangga awak yang setiap hari awak salat. Apakah salat sunnah nawafil sesuai dengan nama duha. Berarti ibu-ibu yang hadir hari ini pecinta salat duha, betul? Di akhirat ibu ingat, ada satu surga, pintunya tertulis ad-duha, ad-duha, ad-duha. Itu pintu surga khusus. Begitu di padang mahsyar, pintu itu berbunyi maimbau awak. Hai ahli-ahli duha, wahai orang-orang yang cinta dengan salat duha, masuklah engkau ke tempat ini. Engkau diberikan aman oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah, diberikan bermacam bentuk kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Orang-orang yang hobi salat duha di akhirat dimasukkan dalam surga yang khusus, di pintunya tertulis ad-duha. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itulah amanu, beriman dengan Allah. Setelah kita beriman bagaimana? Wattaqullah. Bagaimana iman yang ada di awak ini menjadi nilai takwa. Takwa itu apa? Titel paling terakhir. Umpama batanding pialanya, menang. Ketika hanya iman saja, iman bisa formalitas. Bara banyak orang yang dia ngaku Allah sebagai Tuhannya. Dia menyebut Muhammad sebagai nabinya. Kadangkala salatnya belang-belang, zuhur kena, asar terbang. Asar kelengkap, maghrib hilang. Maghrib kepengen isya dalam mimpi.
Ada lo yang salat mingguan, Jumat cie. Itu yang laki-laki punya ulah. Ada lo yang salat tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha. Setahun 2 kali. Sembayang ndak satu, puasa ndak satu, tarawih ndak satu, giliran hari raya satu, takbir nyolo paling darih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat bingung, pajaku ndak pernah nampak gini. Biasa ndak satu. Padahal yang takbir hari raya itu mereka orang yang menang. Kami sukses, kami menang, kami berhasil memuji-Mu ya Allah dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami menang, kami menang, kami menang. Aku puasa ndak, tarawih ndak, salat ndak, menang apaan? Menang, menang, menang. Kata malaikat, anggilo, anggilo, anggilo. Betul? Betul? Sudah? Lah 1 jam. Terus? Ibu-ibu pikir Ustaz tukang parkir. Nah, kita lanjut. Wattaqullah. Untuk mendapat nilai takwa, wabtaghu ilaihil wasilah. Allah perintahkan kita untuk mencari jalan yang dimana jalan itu mampu mendekatkan diri dengan Allah. Apa jalan yang kita cari? Tentunya dengan memperbanyak ibadah-ibadah badaniyah. Dari semua ibadah yang kita lakukan, ilai antal maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya Engkau ya Allah yang aku maksud, reza Engkau juga ya Allah yang aku cari. Aku salat bukan orang lain karenamu ya Allah. Aku zikir bukan karena si anu tapi karenamu ya Allah. Aku bersedekah bukan karena diuji tapi karenamu ya Allah. Aku hadir hari ini mengaji ya Allah bukan karena si anu tapi karenamu ya Allah. Semua kita yang kita lakukan lillah, dengan lillah karena Allah, ilallah kepada Allah, minallah dari Allah, lillah karena Allah. Itu yang mendapat nilai. Itulah nilai yang paling berharga. Apa yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus membuat hati kita angkuh? Karena semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua yang ada dalam diri kita tidaklah milik kita, hanya titipan. Dari mulai kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kepunyaan Allah. Awado dek diaduan, gadang dek digadangan, cantik dek dicantian, tua dek tuakan, kuat dek dikuatkan, lemah dek dilemahkan. Betul? Maka dengan apa yang kita punya, kita harus banyak bertakarub dengan Allah. Kita bertafakur, memikirkan diri. Bagaimana kemudian ketika kita masuk ke alam barzah, merupakan alam yang ketiga. Haratolah tinggal. Fitinan balipek-lipek tinggal. Umah yang batingkek-tingkek tinggal. Oto yang mengkilek-kilek tinggal. Bini yang pek kamek-kamek tinggal. Tidak ada satu pun ke alam barzah. Tidak ada yang satu pun menemani di alam barzah. Fitinan sambuhlah, tidak ada arti lain. Bahapun kayunya kita, bahapun banyaknya pitih kita, bu, pembungkus cuma kain kapan. Harga cuma sebanyak tu. Yang semeter 15.000. Yang semeter 20.000, yang semeter 7.000, yang semeter 5.000. Bahapun kayunya awak, pembungkus dengan kain kapan murah, indah berjahit dengan bermacam benang yang mahal. Kok ditutup di dinding dengan papan yang 2 alai. Awak nak membawa bekal sedikit pun, semualah kita tinggalkan. Maka hal itulah ilailastulil firdausi alau wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah ya Rabb, ilailastulir firdausi alau. Ya Allah, hamba-Mu ini tidak pantas masuk surga Firdaus.
Kenapa dosa banyak? Muncung tiap hari mota orang sabalah. Muncung tiap hari mota minantu orang sabalah. Muncung tiap hari mota bini sabalah. Muncung tiap hari mota laki orang sabalah. Tak pantas ya Allah masuk sarugo. Ambo penuh dosa. Maksiat selalu banyak. Tak pantas ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahim. Allah ya Rabb. Kau jahanam api yang membara, minuman air yang mendidih, kasur dari bara api, buah-buahan yang berduri, tak taluk dalam neraka ya Allah. Maka baca oleh tidak lain adalah waghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Maka dengan ampunan dosa kepada kami, terserahmu ya Allah. Kau masukkan kami ke surga boleh, kau masukkan ke neraka pun hakmu ya Allah. Tugas kami bermujahadah, bermurakabah dengan engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, ini yang pertama. Kemudian dalam tahun baru kita ini, bagaimana dalam tahun baru ini mampu kita untuk mengantisipasi diri dengan 4 perkara. Sampai perkara kau saja. Selesai sampai perkara kau, selesai ceramah. Harus antisipasi diri dengan 4 perkara ini, karena ini merupakan pengaruh besar. Ini 4 perkara ini merupakan hadas besar. Ini merupakan godaan besar. Ini merupakan tantangan besar. Apa itu yang pertama Pak Ustaz? Yang pertama adalah godaan kesenangan hidup. Betul? Pingin pitih banyak rumah, banyak harta, banyak ruko, banyak laki. Siapa mengecek laki banyak tadi? Mau boleh laki banyak bunda? Cie sajalah masai tak kau. Akan banyak loh. Sedangkan cie ku bentua. Balu kalau banyak di bunda. Pingin semua banyak. Itulah dunia. Apa kata Allah dalam Al-Kahfi ayat 7? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, apapun yang ada di duniaku, apapun yang ada di atas bumi ko, apapun yang ada di bawah langit ko, kita cari ke atas, kita pandang ke bawah, kita pandang ke sebelah, kita tilik lo ke sebelah, kita cari ke muka, kita rasa lo ke belakang. Sadonyo kata Allah, zinatallaha, hanya perhiasan. Bini ancak perhiasan. Laki ganteng kayak Ustadz Maulana, perhiasan. Betul Bu? Perhiasan. Makanya awak jangan bangga dengan perhiasan, jangan sombong dengan perhiasan, jangan ongeh je perhiasan. Bau mah cie, ongeh, botol cie, ongeh, bapak cie, ongeh, belaki cie. Oi. Semua perhiasan. Maka dengan perhiasan itu, apa tujuan Allah? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Hanya untuk menguji, hanya untuk menilai, hanya untuk mencoba siapa di antara awak yang dititipkan harato lebih banyak berbuat ibadah kepada Allah. Kini tak balik. Ketika kaya lalai je Allah, ketika miskin dakik je Tuhan. Laki mati istighfar Allah. Anak mati takana Allah. Rumah habis Allah. Mengalir rugi Allah. Parut sakit Allah. Ketika susah takana Allah. Tapi ketika badan sehat, mata tarang, telinga nyaring, tulang kuat, pitih banyak,
Allah mulai seketik demi seketik lalai. Kenapa? Dek sibuk je usaha, dek sibuk dah aktivitas, dek sibuk je melala, dek sibuk refreshing, dek sibuk mejeng, dek sibuk pariwisata. Mulailah tinggal seketik mengaji, ndak satu le, subuh ndak satu le, zuhur ndak satu le, asar ndak satu le, maghrib ndak satu le, isya ndak satu le, sadunya ndak satu. Betul? Betul? Nah, coba aku. Dia man. Dia talok mendengar leh. Ambo payah mengecek gua. Nah, kita lanjut. Sebab itulah zinatan laha, perhiasan dunia, harta, kekuasaan, mata'un qalil, merupakan kesenangan yang sedikit, kesenangan yang hanya relatif. Bagaimana dengan apa yang Allah berikan hari ini? Kita mampu meningkatkan takarub dengannya, mampu meningkatkan hati dengannya, mampu meningkatkan diri dengannya, mampu meningkatkan apa yang ada di awak kepadanya. Wa tujahidu fi sabilillah, kita berjuang di jalan agama Allah, bi amwalikum wa anfusikum, maupun dengan harta awak maupun dengan diri awak. Oh, awak kini mato nak tarang leba abu ya, hadir telingo pakai untuk mandanga. Telingo nak lo tenang le bu ya, mato nak lo tampak le. Allah hadir, Allah akan hitung langkah berapa jauh dari rumah ke tempat mengaji. Allah nilai. Bu ya, kaki pun dak talo le, mato nak lo talo le, telingo nak talo le, hati le ado. Maka hati dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dak lo ado le bu ya, matilah le. Yo tu. Nah, saya bangga hari ini lihat para ibu-ibu yang hadir, ama-ama, ame-ame, kakak sado yang berhadir pada malam hari ini, pada saat ini. Kita memanfaatkan hari kita di tahun yang baru ini, 1446 Hijriah. Bagaimana 46 Hijriah ini lebih baik dari 45 Hijriah yang lampau. Kita isi, kita rawat agar yang pertama, bahagian utama tadi, dunia adalah kesenangan hidup. Kita harus mampu mengontrolnya. Kita tidak mudah terpedaya, kita tidak mudah terpesona. Jangan kita bagikan gelombang lautan, banyak, ironis dan menyedihkan. Cari gelombang lautan, dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Anyut dalam arus, tidak menciptakan arus. Larut dalam irama, tidak melantunkan irama. Mengikuti model, tidak membentuk model, ironis dan menyedihkan. Karena itu, walaupun awak golongan minoritas, dalam artian cuma golongan mengaji ketek-ketek, jamaah awak nak taka jamaah orang, hidui awak nak taka hidui orang, harta awak nak taka harta orang, ranca awak nak taka ranca orang. Awak sadonyo lah menengah, pitih seketek, umah ketek, gaji sene, laki ketek. Tapi awak masih bisa memanfaatkan waktu untuk meningkatkan ibadah. Setiap seminggu sekali, kita seminggu sekali atau sebulan sekali kok? Setiap sebulan sekali kita melakukan hal yang terbaik di antara kita adalah silaturrahimi, mengikat tali persaudaraan. Ini janji Allah. Orang yang suka menjalin satu rahim, pertama Allah berikan kesehatan, yang kedua Allah mudahkan rezeki, dan ketiga Allah panjangkan umur. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama, dunia kesenangan hidup. Kalau kita tidak hati-hati, kita terpesona dengannya, kita terpedaya dengannya, kita terpengaruh dengannya. Padahal dunia yang kita cintai, dunia yang kita kejar, dunia yang kita perjuangkan, dunia yang mati-matian kita bela. Ketika kita menghadap Allah, dunia ini sirna. Ketika menghadap Allah, dunia ini hilang.
Ketika kita menghadap Allah, harta awak nak berfungsi leh. Oto lah milik orang. Rumah diuni orang. Pitih diambil orang. Laki diangkui orang. Betul? Betul? Nak boleh dah. Makanya ibu-ibu, jangan ibu hati ketika awak nak do harata. Jangan berbangga hati ketika awak punya harata. Ini ucapan orang tasawuf. Ucapan orang tasawuf, tidaklah bangga hati ketika dunia ada padanya, dan tidaklah bersedih ketika dunia menjauh daripadanya. Kenapa? Berapa banyak diulah dunia kadang lalai jo Tuhan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa. Kalau mau baca doa lemu awak satu baca kini. Yo mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan. Bako naning. Bako ning. Begitu takana miskin bantinya. Nabi itu doa paling luar biasa. Setiap pagi doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni yaumal qiyamah fi dzumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, berkumpul aku di akhirat ya Allah bersama golongan orang-orang miskin. Alhamdulillah. Makanya jangan bangga awak kayu alun tentu bersebut-sebut jo Nabi. Berbahagialah awak yang hidup susah, dijamin bertemu dengan Nabi. Karena dalam doa Rasulullah, awak kan tidak tiap hari doa dibaca. Ya Ghani agi piti tiga goni. Ya Ghani agi piti tiga goni. Pitih yang kita minta. Padahal gara-gara pitih lalai jo Tuhan. Gara-gara piti onge hati, gara-gara piti sombong jiwa, gara-gara piti angkuh je orang. Piti ko berbahayo, karena itu mataon khalil. Dia hanyalah kehidupan yang sementara. Piti ko bermacam-macam. Adonan piti ketek, adonan piti gadang, adonan piti menengah. Betul? Coba cari di pasar. Di dalam katiding orang jual lado, itu bermacam pitih. Dari nan 1.000 sampai nan 100.000 paling gadang. Pitih dalam katiding rame. Adonan 100, adolonan 1.000. Dicalik nan 100 mangkilek. Indak keriput-keriput. Indak kusang-kusang. Licin dan bagus. Lipatannya 2. Plap. Mantap. Tapi pitih nan 2.000, pitih 5.000, pitih 1.000 kusut. Adonan tabuk, adonan koyak, adonan patah, adonan macam-macam. Akato pitih 2.000, kepato pitih nan 5.000. Bang, yo dek, awak pitih bang, yo. Bako beda yang merah tu bang, batu yang merah tu cali. Licin, rancak, barasih. Awak calik bang, tabuk disudui, patah disudui, kusui disudui. Kadang berlipek-lipek masai awak bang. Kata pitih 5.000, sabar di awak rakyat ketek. Biasa hidup marasai. Nan gadang tu mainnya wali kota, bupati, gubernur, presiden. Awak rakyat ketek. Ayo takako, ndak usah beribu hati dek, tapi calik di pengajian. Ketika Ustaz Maulana tibo, katiding dilegan, awak paling banyak masuk dek. Betul. 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 Ketika pengajian katiding dilegan, piti 2.000 masuk, piti 1.000 masuk, piti 5.000 masuk, piti 100 langkah. Berarti yang banyak masuk surau, yang ngenek-nge, yang buru-bu. Itu awaknya putih aso bu. Di surga besok paling banyak nan takah-takah awak pola. Alhamdulillah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata yang dicari Allah bukanlah bagusnya, bukanlah besarnya, bukanlah hebatnya, tapi nilai ketentuan apa yang kita lakukan. Khairun nas,
Sebaik-baik manusia adalah mereka orang yang umur panjang tapi ibadahnya banyak kepada Allah. Wasyarrun nas, tapi seburuk-buruk manusia umur panjang tapi ibadahnya kosong. Maka oleh kerana itu, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur awak. Awak tak tahu apakah besok masih punya hari esok bagi awak. Awak tidak tahu apakah masih hidup setahun lagi. Tapi mau calik-calik meragukan. Adonan kabarang kek 5 bulan le tapi nak mau kecek orang. Adonan kabarang kek 3 bulan le nak lo mau sabut tapi calik lo besok. Maka sabalun itu terjadi. Wal tanzur nafsun maqaddamat lihat, kita perhatikan diri kita apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Satu. Yang kedua, bagaimana harus kita antisipasi dalam tahun yang baru ini adalah nafsu kita. Nafsu yang mengrongrong kita, mendorong kita berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat bermacam hal. Karena nafsulah yang memperdaya kita. Maka kemudian andai kata nafsu jo iblis bersatu, maka bagaikan orang buta dengan orang lumpuh. Ibu-ibu tahu orang buta? Tahu. Tahu juga orang lumpuh? Tahu. Orang lumpuh kita suruh manjat kelapa yang rendah pasti tak bisa. Kenapa? Karena lumpuh. Orang buta, Bu, tidak akan bisa ngambil sesuatu. Kenapa? Mata tak ada. Tapi ketika yang buta jo yang lumpuh bersatu, Bu. Yang buta mata yang kane tapi kaki tak baah. Yang lumpuh cuma kaki dan kane tapi matanya sehat. Ketika yang lumpuh naik ke atas pundak si buta, maka si buta berjalan lalu diarahkan oleh si lumpuh. Kamu ko ke kiri ke kanan, ambil. Langsung tangan si buta mengambil dengan perintah si lumpuh, maka apa yang kita suruh akan bisa tercapai. Betul? Begitu juga nafsu dengan iblis. Ketika nafsu je iblis bersatu, Bu, dalam jiwa, bersatu dalam diri, maka nak do yang tak bisa nyo kerajuan. Pada akhirnya nyo perintahkan awak membuat maksiat. Yang terjadi harato orang, haratonyo, piti orang, pitinyo, pusaka orang, pusakonyo, laki orang. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, seiman dan keyakinan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Allah jam sabaleh Bu ya. Dua. Yang ketiga yang perlu kita antisipasi di tahun yang baru ini, bagaimana kita mampu menghijrahkan diri dari iblis yang berbangsa manusia. Iblis syaitaniyah, iblis yang berbentuk insaniah, iblis yang menyamar bagaikan manusia. Ancak tak awak, belaki tak awak, baumah tak awak, berjabatan tak awak, beranak tak awak. Nyodosan awak, kadang ete awak, kadang laki awak, kadang bini awak, kadang anak awak. Bakok takatu bentuknya, perangainya di dalam iblis. Sembayang tinggal, puasa tinggal, mengaji tinggal, sado kerja yang buruk-buruk, hatinya rusak. Tak suka mencari orang sukses, bangih mencari orang kaya, SMS tiba dalam hati. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tiap hari muncul menciri. Kadang-kadang orang nyopitnah, waduh domba lah bercakap, laki bini lah bercarai, pajak sabalah dia ulah muncul. Nak do risiko kau doh. Nak do. Kau di kampung apa banyak? Di ma duduk orangnya sabui, di ma tagak orangnya baca, di ma tinggal orangnya bercakap. Orang kayanya heboh, orang bangun rumahnya yang resah, orang beli otonya yang angin, orang beli kulkasnya yang menggeletek seorang, orang belakinya yang pingsan mati seorang, yang belaki aman yang tak bawa mati. Alhamdulillah. Ini berbahaya. Maka hidup kita bagaimana? Hidup kita mempersiapkan waktu untuk lebih banyak bertakarub. Kok kakayo sabalah kayolah, alhamdulillah. Kok balaki sabalah balakilah, alhamdulillah. Ndak bah, kok kadang kan indah resah. Ya Allah baik duit dan ya Allah.
Kau sembahyang dan rajin, kau puasa dan dibaca. Oh, arisan tiap bulan Ustaz Maulana kami undang, kami dengar ceramah, tak kami tinggal sembahyang, tapi duit kami susah ya Allah. Menggalih lontong rugi, ternak ayam mati, ternak sapi mandul. Ala 8 tahun dan berlaki ya Allah. Alun punya anak, orang sabalah nak ada laki, kadang 2 anaknya ya Allah. Oi, padia sajalah orang tu, jangan padaya Jawa. Biarlah urusannya, biarlah masalahnya, jangan menjadi masalah awak. Kok kadang awak kan suka masalah orang. Orang yang masalahnya dia awak. Orang kayo kepingin lo kayo awak. Orang bauda akan balaki lo awak. Oi. Inilah ibu-ibu. Hidup ini begitu. Makin kuat iman, makin kencang udian, betul? Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Kalau takut jauh angin, silahkan jadi rumput. Tapi ingat, pasti dipijak orang. Artinya apa? Nado yang tidak punya resiko. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Makin kuat imannya, makin kencang ujiannya. Tanamlah padi, insya Allah rumput tumbuh seorang. Tapi tanamlah rumput, padi tak akan tumbuh. Berbuatlah kebaikan, keburukan ujian bagi awak. Tapi berbuat keburukan, kebaikan tak pernah muncul. Maka ketika rajin mengaji di Cimahi, biarkan saja. Ketika awak ceramah di Cimahi, biarkan saja. Ketika awak rajin salat duha di Cimahi, biarkan saja. Padi kita tanam, padi kita sabi. Rumput kita tanam, rumput akan kita potong. Mereka yang jauh dari Allah, ketika masuk dalam kubur, apa kata Allah? Wahum yastariquna fiha. Mereka menjerit, mereka menderita, mereka sengsara. Siapa yang tak bisa bantu mereka lagi? Tidak ada lagi yang bisa menolong. Tidak ada lagi yang bisa membantu. Tidak ada lagi yang bisa menyelamat. Dulu ada waktu bahaba sio-sioan. Orang mengaji bah anak satu. Rumah le di pinggir surau. Tapi payah masuk surau. Le acok ke surau. Hanya mondar mandir muka surau. Le singgah di surau. Hanya numpang kajaman saja di WC surau. Betul apa betul? Betul apa betul? Inilah ibu-ibu. Mari memanfaatkan diri dengan banyak bermusyahadah dengan Allah. Karena penghuni surga istimewa. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faidun. Tidak sama penghuni neraka je penghuni surga, bu. Penghuni surga humul faizun, mereka golongan orang-orang yang beruntung. Biarlah susah di dunia, hanya susah sementara. Tapi yang kita inginkan bahagia di akhirat. Kok susahnya di dunia 80 paling banter, selesai itu mati hilang susahnya. Kok sakit di dunia 70 lamanya, usai sakit mati berhenti sakitnya. Betul. Kok balaki di dunia, balaki batihnya sekian tahun. Lah mati laki menurut tagang lawak. Selesai sampai di situ. Betul. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kita mewah. Semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang menjadi pengaruh dalam diri, bagaimana kita mampu bertakarub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kedua tadi. Itulah yang ketiga tadi. Tidak lain adalah di mana musuh kita yang harus kita antisipasi adalah setan bangsa manusia. Bangsa manusia. Aku ndak semayang laki, awak ndak jo satu ndak semayang doh. Diajar laki itu, dibantu laki itu, dibina laki itu. Sabar awak sebagai bini, dapat laki awak ndak sembah. Tak semayang. Dakwah bagi ibu-ibu, mendakwahkan laki, pahala awak dah dapat.
Oh lah diajar laki tu buaya, dah ditunjuk laki tu buaya nak jomo sembahyang. Biarlah laki tu masuk neraka, awak bini masuk surga. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Nak sayang cik Allah ibu ke laki. Senang ibu laki masuk neraka. Padahal kami laki-laki lah takah kau bantu dia ulah bini. Dulu kami sebelum berbini gagah kami. Setelah berbini merasa tak selesai bantu. Kini kami masuk neraka. Alhamdulillah. Ibu, dia ajar laki tu. Pagi-pagi dia duduk kopi galih-galih tangkai yang gadang seketik. Biar laki tu lama berfikir. Dikasih kopi, sambil ngasih kopi ngomong lembut, "Pa, apa mah?" Kan begitu? Salatlah pa. Mama malu sama tetangga kalau papa ndak salat. Kan begitu? Udah ngomong singkat saja, jangan mengecek lagi. Pa, sembahyang lai. Pada umur kini, mana dia mencari apa dan kalau tahu apa anak sembahyang tengah kau menyasar dia melaki. Rancak dia melaki ya Ustaz Maulana. Kalau taka tu maja laki, lari laki tu. Laki-laki itu sebenarnya perasaannya halus tak hawa. Asal pandai membawa. Kan banyak rumah tangga berantem karena sopir dancak. Ndak pandai ngebawa. Coba kita cari kalau pandai membawa, baapun karehnya laki, baapun kasarnya laki. Kalau ibu lembut, laki itu lunak di atas ibu. Betul? Betul? Ngomong laki itu, "Pa, ya mah, solatlah pa. Mama malu sama tetangga kalau papa ndak solat." Dah, tinggi lagi. Kok kamu menggalih lah. Kok kapai-pai lah tinggal lagi. Biarlah Pak Jatuh sambil menunggu pi berfikir. Kalau orang Pak Jatuh berfungsi otak. Hei, kalau orang Pak Jatuh berfikir nak, pasti otaknya berfikir batu kecil bini den tu. Sebab layado otak. Tapi kalau otaknya dilutui, batilah mau fikir kata. Terpaksa 3 hari ibu berjuang mari kopi laki. Hari yang kedua ngomong lagi, "Pa, apa sih mah? Salatlah pa. Malu sama mama tetangga pak kalau papa ndak solat." Paling-paling mah laki ngomong, "InsyaAllah mah tenang aja deh. Belum turun hidayah." Betul? Jangan dilawan. Biarin saja. Awak pilih. Hari yang kedua. Hari yang ketiga. Ngomong agak kareh pelumes ketik. Lebih tinggi dari yang kedua. Sambil ngasih gelas kopi. "Pa, apa sih mah bentak-bentak mah?" "Iya pa, mama ngomong sama papa dari lunak sampai membentak ngomong bahwa papa salat, tapi papa juga nggak mau salat." "Oke deh pa, kalau memang papa tidak salat tak jadi masalah. Lah bak sabih nak papa." Panjang ngomongnya. Tapi ingat pa, mulai beko malam awak pindah kamar. Woi. Nah, karena itu dakwah bagi ibu-ibu di mana ketika laki tidak sah salat, itulah keindahan rumah tangga. Ada pahala dalam rumah tangga. Tapi coba laki rajin salat, bini rajin salat, laki saulah, bini saulah, laki ndak baulah, bini ndak baulah, ndak nyaman rumah tangga tu dah. Bantu orang kereta api lurus gitu lah. Nyu ada bantu antuk tu nan indah. Betul. Umpama sendok jo garpu, badantang senenek, badantang segetek, badantang segetek. Indah. Betul. Begitulah rumah tangga. Tapi kalau lurus, cik duduk di sini makua, cik duduk di sini makua. Lata kuleh, bantu taleh kadang somprot. Orang yang lewat fikir, apa aja dah. Nah, jadi ada keindahan. Bangga ibu-ibu. Kami juga begitu. Ketika kami dapat bini cerewet, kami harus sabar. Kami harus bangga. Kami harus bersyukur. Kenapa? Dapat bini cerewet. Kenapa begitu? Dalam ilmu penelitian Amerika, Jepang,
perempuan itu wajib berbicara satu hari 20.000 kata. 20.000. Sementara kami laki-laki hanya wajib ngomong satu hari 8.000 kata. Maka ketika kami dapat bini banyak mengecek, kami bangga. Berarti bini itu sehat. Radio tak perlu nolak. Alah donya. TV tak perlu nolak. Duit seorang. Betul. Di mata agaknya cerewet. Pergi ke dapur. Pandai dia mencari dapur takwa. Biarkan saja. Berarti rumah awak meriah. Bangga bersyukur, minta ke Allah, ya Allah panjangkan umur dan ya Allah. Ya Allah panjangkan umur bini dan jo ya Allah. Batu biar hidup radio kau taruh ya Allah. Betul. Jadi bangi-bangi bini cerewet pada saja lah. Bekola paneknya mengecek anak itu. Betul. Selaginya masih mengecek. Tidak bisa kita ambil-ambil. Beko panik di muka awak, di belakang awak dia mengecek awak tu. Jadi padunya mengecek awak di belakang, pada dia saja dia mengecek awak dengan saja lah. Beko lah bantinya, tanya balik. Alah sudah. Alun, mengecek lain. Bu, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadun Habibullah